ekonomi baik macro, micro atau keduanya, atau juga sektor real. The Grand Unified Flowchart V1.0, a nation's economic crossroads, from financial bridging to strategic autonomy. Setup biru kebijakan ekonomi sistemik, text flowchart lengkap, diperkaya dengan analisis makro-mikro oleh Gen A&I pakar ekonomi. Stage 1, the catalyst, trigger, kebijakan fiskal, ambisi pembangunan nasional infrastruktur, pendidikan vokasi, pertahanan, digitalisasi. Penerimaan pajak, rencana belanja, defisit fiskal, kebutuhan pembiayaan, penerbitan utang, debts. Catatan strategis, defisit bukan dosa, ia adalah pilihan politik untuk investasi masa depan. Tapi tanpa pengawasan, ia jadi pintu masuk menuju lingkaran vicious cycle. Titik ini adalah awal dari semua keputusan ekonomi besar. Penting dicatat, negara dengan pertumbuhan populasi tinggi memiliki ruang fiskal lebih besar daripada negara populasi menurun, karena multiplier effect memiliki resiko besar. Keputusan komposisi utang, utang domestik. Pro, stabilitas kurs, kontrol moneter, kedaulatan fiskal. Kontra, bunga tinggi, potensi crowding out sektor swasta, proteksi larinya modal dengan aturan hukum. Misalnya simpan dolar dalam negeri. Utang luar negeri bonds, pinjaman multilateral. Pro, bunga rendah regional, transfer teknologi, diversifikasi. Kontra, risiko falas, kondisionalitas asing, capital flight. Rekomendasi strategi strategic hybrid model. 25% utang domestik, jangkar stabilitas. 25% utang luar negeri akselerator proyek produktif dan berbasis devisa. Refinancing agar utang luar negeri besar untuk jangkar akis jatuh tempo 1.000 triliun lebih dengan tenor jangka panjang buat napas APBN. Syarat harus hasilkan devisa, substitusi impor besar atau daya saing global. Wajib ada manajemen risiko falas dan evaluasi portofolio berkala. Analisis makro-mikro, pakar Gen AI. Negara dengan pertumbuhan populasi tinggi, lebih aman menggunakan utang domestik, 75-50%, karena pasar domestik besar dapat menyerap SPN, multiplier effect lebih besar karena populasi muda konsumtif. Tapi tetap ada batasnya karena harus diikuti pajak progresif. Orang sangat kaya agar bisa bayar hutang bunga hampir sekelas komersial. Dana utang digunakan untuk jalur A, utang produktif. Investasi pada infrastruktur logistik, jalan pelabuhan, rel. Transisi energi hijau, PLTS, baterai hidrogen. Pendidikan vokasi dan riset teknologi, transformasi digital, Palapa Ring, e-government. Contoh, smelter nikel, pusat inovasi AI, pelabuhan digital. Jalur B, utang konsumtif koruptif. Belanja tidak produktif, subsidi tidak tepat sasaran, proyek mercusuar tanpa studi kelayakan, belanja rutin membengkak, korupsi, KKN, proyek mangkrak. Contoh, gedung pemerintah mewah di daerah terpencil. Peringatan, disinilah nasib bangsa ditentukan. Utang produktif, ciptakan aset. Utang konsumtif, ciptakan beban mati. Analisis makro-mikro, pakan AI, negara dengan pertumbuhan populasi tinggi, Indonesia. Fokus pada pendidikan vokasi infrastruktur dasar, meningkatkan kapasitas angkatan kerja muda. VOE, Virtuous Cycle, lingkaran kemakmuran, DP utang produktif plus fondasi kuat. Proyek berhasil, multiplier aktif, biaya produktivitas naik, ekonomi real tumbuh, basis pajak melebar secara organik. Stabilitas sosial terjaga termasuk jumlah penduduk yang hampir konstan mendekati pertumbuhan Solo. Artinya mendekati 2 anak, agar inflasi mendekati negara maju, persepsi risiko rendah, permintaan SBN tinggi, yield obligasi turun, biaya utang murah, APBN sehat, ruang fiskal luas, investasi lebih, jaring pengaman sosial diperkuat. Kembali ke siklus positif. Vicious cycle, lingkaran jebakan, dipicu oleh utang konsumtif, fondasi rapuh. Proyek gagal mangkrak. Beban mati. Deadweight loss. Tidak ada output ekonomi, tapi tetap bayar bunga utang. Ekonomi stagnan. Penerimaan pajak rendah. Defisit melebar. Daya beli rencah. Kesenjangan melebar. Premanisme sosial. Persepsi risiko tinggi. Yield obligasi naik. Biaya utang mahal. APBN terjepit. Pajak regresif naik, PPN, belanja sosial dipotong, inflasi rakyat miskin meningkat, protes sosial meluas, kembali ke siklus negatif. Transmisi mikrokritis, jembatan makro-mikro, virtuous cycle, upah real naik, lapangan kerja formal berkembang. Vicious cycle, sektor informal membengkak, upah stagnan, PHK massal. Negara dengan pertumbuhan populasi tinggi, Indonesia.
Virtuous cycle membutuhkan penyerapan angkatan kerja muda yang besar. Tanpa ini, advantages pada sektor jingad bringing meneruskan. Mengapa sebuah negara cenderung ke part A atau part B? Jawabannya ada pada fondasi institusional. Fondasi sistem yang kuat, ekonomi, terbuka and transparan, perusahaan publik TB dominan, pajak, progresif and efektif, pajak kekayaan untuk perorangan sangat kaya dan konglomerasi, dividen, capital gain tinggi, kontrak sosial, welfare state kuat, pendidikan dan kesehatan universal, demografi, strategi berbasis kondisi populasi. Negara pertumbuhan tinggi, manfaatkan dividen demografi, investasi masif pada pendidikan dan kesehatan pemuda, ciptakan lapangan kerja berkualitas untuk angkatan kerja muda, tetap menekan pertumbuhan agar 2045 bisa dicapai. Populasi growth hampir nol, inflasi rendah, suku bunga rendah, investasi jalan, pengangguran hampir tidak ada. Pajak murah utama menengah bawah, negara populasi menurun, kelola transisi demografi, reformasi sistem pensiun dan jaminan kesehatan, kebijakan imigrasi selektif untuk mengisi kekurangan tenaga kerja. Implikasi, bunga utang ke elit dikumpulkan via pajak didistribusikan ke rakyat. Hai, fondasi sistem yang rapuh menuju jebakan. Ekonomi, tertutup dan oligarkis konglomerasi keluarga dominan. Pajak, regresif dan bocor, beban pada PPN dan gaji karyawan, penghindaran pajak oleh elit, kontrak sosial, lemah, jaminan sosial dianggap biaya, demografi, tidak ada strategi berbasis kondisi populasi. Negara pertumbuhan tinggi, abaikan investasi SDM, ledakan pengangguran pemuda, tanpa lapangan kerja, dividen demografi berubah jadi bom waktu sosial. Konteks global, ketidakpastian geopolitik, disrupsi digital, globalization. Jalan keliru, dogma ekstrem, ekonomi tertutup, stagnasi teknologi, inefisiensi, harga mahal, keterbukaan naif, rentan terhadap shock eksternal, deindustrialisasi, rekomendasi strategis, kemandirian strategis. Definisi, bukan menutup diri, tapi membangun kekuatan domestik untuk berinteraksi dari posisi kuat. Fase normal, postur, keterbukaan strategis, fokus pada ekspor, daya saing global, dan investasi asing selektif. Dorong inovasi dan kolaborasi teknologi lintas batas. Promosi ease of doing business dengan syarat tata kelola baik. Fase krisis, global bergejolak. Postur, insulasi strategis. Fokus temporer pada penguatan inti domestik melalui aim protectionism. Dorong permintaan. TKDN wajib min 40-60% untuk BUMN dan proyek pemerintah. Dorong penawaran, wajibkan sertifikasi internasional, ISO FDA, CESNI setara global, substitusi impor strategis, bangun kapabilitas nasional di sektor vital, pangan, benih unggul, pupuk mandiri, farmasi, vaksin dan obat generik lokal, energi, smelter, baterai, mobil listrik, teknologi semikonduktor, satelit, AI, manajemen rantai pasok adil, regulasi anti-monopoli, larang produsen besar jual langsung ke konsumen massal. Lindungi retail tradisional dan UMKM, ciptakan zona penyangga, buffer zone. Strategi otomatisasi berbasis demografi. Untuk negara populasi tinggi, Indonesia, Nigeria. Kecepatan otomatisasi. Sedang hati-hati, 15-25%, peningkatan produktivitas, 10 tahun. Agar strategi ini tidak hanya indah di kertas, Badan Koordinasi Industri Nasional mirip-mirip MITI Jepang, koordinasikan TKDN, standar, target ekspor, evaluasi tahunan. Untuk negara pertumbuhan tinggi, fokus pada penyerapan tenaga kerja muda, performance monitoring system. Indikator nilai tambah domestik, paten lokal, efisiensi logistik, ekspor non-migas. Tambahkan indikator demografi, tingkat partisipasi angkatan kerja, produktivitas per pekerja. Tambahan, sistem pemantauan bridging makro-mikro, NPL per sektor, target 0,3% untuk sektor kritikal. Transaksi digital UMKM, target pertumbuhan 5% tahun. Data pajak pertambahan nilai per sektor, indikator permintaan real. Arus kas sektor kritikal, pertanian, manufaktur, jasa. Sunset clause untuk proteksi, maksimal 10 tahun dievaluasi tiap 2 tahun. Untuk negara pertumbuhan tinggi, sunset clause lebih pendek, LIM. Digital dashboard transparansi. Publik lacak alokasi utang, realisasi proyek, audit, akuntabilitas. Tampilkan data demografi dan dampak otomatisasi secara real-time. Reformasi pajak progresif. Naikkan tarif pajak atas warisan, capital gain, dividen, kekayaan, 100%. Gunakan revenue untuk subsidi UMKM, pendidikan vokasi, jaminan sosial,
Tujuan akhir, negara yang merdeka secara ekonomi, tidak tergantung impor barang kunci. Kompetitif secara global, produknya dicari, bukan hanya dikonsumsi sendiri. Adil secara sosial, pertumbuhan dirasakan semua lapisan, bukan hanya elit. Indikator sukses, Dubi 10% plus produk strategis punya TKDN 50%. Ekspor non-migas tumbuh 10% tahun selama 10 tahun. Gini rasio turun dari 0,3 ke 0,3. 90% populasi terlindungi jaminan sosial dasar. Untuk negara pertumbuhan tinggi, tingkat partisipasi angkatan kerja 70%. Untuk negara populasi menurun, produktivitas per pekerja tumbuh 3% tahun. Tambahan, indikator bridging makro-mikro, NPL per sektor 3% untuk sektor kritikal. Indeks kesehatan UMKM, skala sepatu. Analisis sektoral yang akurat, menghindari klaim 99% dalam negeri yang salah. Stage 5, Demographic Dynamics and Automation Strategy. Stage 10, Financial Bridging Parameters menghubungkan makro dan micro. Stage 11, Debt Restructuring and Project-Based Allocation.